Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading general kalian untuk tanggal 1 hingga tanggal 7 November 2021. Minggu pertama di bulan November ya. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Mohon dicek juga Sun, Moon, and Rising-nya supaya lebih memastikan apakah memang pesan-pesan yang disampaikan lewat kartu ini seutuhnya resonate terhadap kamu atau sebagian saja. Kamu juga diharapkan bisa mempelajari perjalanan energi kamu sendiri ya. Karena untuk readingan ini energinya bersifat kolektif. Oke. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang senantiasa hadir di video-video Lexi dan juga yang udah nge-subscribe, nge-like, dan juga isi kolom komentar. Ya, tanpa kalian apalah daya saya. Oke, untuk Gemini ada Knight of Swords, ada King of Pentacles, Temperance, dan juga Page of Swords. Saya ngelihat nih sepertinya beberapa di antara kalian ini begitu sangat protektif ya terhadap karir ataupun bisnis yang sedang kamu jalanin. Ya, beberapa di antara kamu ya, saya ngelihat di sini memiliki jiwa-jiwa pebisnis, yang memiliki jiwa pemodal nih, penanam saham di suatu usaha atau bisnis gitu ya. Jadi kamu lagi sepertinya mempelajari situasi karir atau bisnis kamu nih, ya. Lagi banyak belajar untuk meningkatkan skill bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas atau tanggung jawab kamu. Ini berkenaan dengan tanggung jawab ya. Untuk beberapa di antara kamu yang merupakan atasan ataupun bawahan ya, atau pebisnis gitu ya. Ini berkaitan dengan tanggung jawab atau dedikasi terhadap bidang yang kamu geluti. Semacam kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini dengan baik, kamu ngerasa kamu gagal gitu. Dan ini menjadi salah satu dari kekhawatiran kamu. Semacam kurang yakin apakah kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu di sini atau tidak. Ya, kamu bekerja ini siang malam gitu ya. Beberapa di antara kamu nih banyak ini belajar keras. Ya, sampai lupa waktu, lupa tidur, lupa makan, minum gitu ya. Nah, ini mempengaruhi kesehatan kamu gitu ya. Untuk Gemini di minggu ini. Ya, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya melibatkan kerja sama tim. Jadi ada hasil yang ingin kamu dapatkan yang memuaskan gitu. Dan ada juga nih beberapa di antara kamu ini sepertinya terbebani dengan pekerjaan ini ya. Jadi kamu khawatir hasilnya nggak akan memuaskan. Karena kamu ingin ngeproteksi keuangan kamu nih. Ada semacam warisan juga di sini ya. Ya, atau modal yang diberikan terhadap kamu, dipercayakan terhadap kamu, tanggung jawab yang dipercayakan terhadap kamu. Ini kan merupakan dedikasi ya, dan kamu nggak mau gagal di sini. Kamu ingin menorehkan cerita kesuksesan. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu ingin memperoleh scholarship, beasiswa ke luar negeri ini ya. Ini merupakan doa-doa yang kamu panjatkan. Cuman di minggu ini banyak bekerja keras, banyak belajar, banyak berpikir keras juga bagaimana caranya gitu ya. Supaya kamu ngerasa lebih percaya diri ya. Ada beberapa di antara kamu yang melibatkan kerja sama nih. Perlu sepertinya ya membuat pertimbangan-pertimbangan atau melihat perbedaan pendapat dari segala sisi atau segala arah gitu. Jangan ada rasa dengki gitu ya. Jangan ada rasa gimana ya, ngerasa selfish itu arrogant gitu ya. Saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang intelektual, yang smart, pekerja keras ya. Dan juga planet yang mengitari kamu di minggu ini adalah planet kamu sendiri, yaitu Merkuri. Kerjanya cepet gitu. Jadi mungkin beberapa di antara kamu ini yang merupakan atasan pengen gitu ya kan, bawahan kamu itu
cepat gitu kerja, jangan lambat-lambat gitu ya kan. Ya, tapi harus memperhatikan ini juga ya, situasi gitu ya, harus bisa mencari solusi jalan tengah gitu, bagaimana supaya tidak ada konflik, tidak ada sakit hati, ataupun tetap bentuk komunikasi kamu itu baik terhadap orang-orang sekitar kamu ya. Untuk klarifikasinya ya, saya akan klarifikasikan setiap kartu. Ya, di minggu ini saya ngelihat untuk Gemini sendiri berada di planet Merkuri, yaitu di planet kamu sendiri dengan ascendance Pisces in the 8th house ya. Dan ini erat kaitannya dengan suasana hati perasaan gitu ya, sensitif di minggu ini ya. Tetapi ini adalah sosok yang begitu sangat imajinatif, inovatif, sangat kreatif gitu ya. Cuman ada semacam sesuatu yang membuat kamu ingin nge-push diri kamu ini terhadap skema yang baru di dalam kamu berkarir. Kamu ingin memperoleh sesuatu yang lebih lagi gitu. Seperti beberapa di antara kamu sudah punya bisnis gitu ya, udah punya kerjaan, tapi kamu pengen lagi lebih gitu dengan membuka bisnis lain. Atau dengan cara kamu meningkatkan level posisi kamu di tempat bekerja, cuman gimana caranya gitu ya. Oke, saya buka dulu ya untuk klarifikasinya setiap kartu. Oke, untuk Knight of Swords ya, ada Page of Swords ya. Ini semacam beban yang kamu alami ya, semacam observasi, semacam cara kamu ya, energi yang kamu salurkan, yang kamu gunakan untuk mencari petunjuk gitu. Seperti kamu ini banyak berpikir bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar real gitu. Kamu bisa mencapai apa yang kamu harapkan selama ini. Ada beberapa di antara kamu pengen memperoleh harta kekayaan yang lebih gitu ya, pengen memperoleh income sekian gitu, ada semacam target gitu ya. Jadi kamu ingin mewujudkan itu gitu ya. Cuma bagaimana mewujudkannya gitu ya, pasti kan ada bebannya, nambah beban terkhusus bagi kamu yang udah punya pekerjaan gitu, menghadirkan bisnis baru lagi gitu ya kan. Jadi ini kan akan menambah beban lagi, akan menguras energi kamu yang lebih lagi gitu ya. Apalagi ini kalau berkaitan dengan kreasi ya, ide inovatif gitu. Contohnya sebagai YouTuber ya, kalau kamu ingin meningkatkan konten kamu kan harus banyak ini ya, berimajinasi gitu ya kan, lebih banyak menggali lagi alam bawah sadarnya, bagaimana menciptakan suatu ide atau kreasi yang sangat-sangat menarik perhatian audiens ya. Untuk beberapa di antara kamu ini sepertinya melibatkan hubungan kerjasama gitu ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya perlu ini membuka pola pandang atau bisa lah menerima saran-saran atau pendapat dari orang-orang sekitar kamu. Ya, mungkin ada di sini perbedaan gitu ya. Mungkin mereka ini agak lebih lambat kerjanya daripada kamu. Kamu ekspektasinya besar dari bentuk kerjasama ini. Ya. Ya, tapi kan kamu juga harus bisa melihat situasi mereka juga gitu ya. Ada beberapa di antara kalian ini sepertinya banyak sekali pilihan-pilihan ya, pilihan kerja, pengen ini itu gitu. Cuman jadi bingung sendiri gitu ya kan. Ya, kamu harus bisa lah melihat potensi paling yang paling menguntungkan kamu di sini dulu gitu ya. Jangan
Jangan semua mau dirangkum, nanti jadi semuanya lepas kan gitu ya kan. Mana dulu yang lebih berpotensi memberikan kamu keuntungan, ya fokus ke situ gitu ya. Dan untuk beberapa di antara kamu, bila kamu ngerasa bahwa beban kamu di tempat pekerjaan kamu terlalu besar, sepertinya butuh ini bantuan dari orang yang sekitar kamu gitu ya. Lakukanlah bentuk komunikasi yang baik dengan partner kerja kamu gitu ya. Ini akan membawa keberhasilan, keberuntungan, akan memperoleh hasil dari kerja sama tim ini nih, bagus nih untuk menyelesaikan beban ini gitu ya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang cocok di hati kamu gitu ya, carilah solusi jalan tengah gitu ya. Kadang justru dari perbedaan ini ya akan menciptakan sesuatu yang unik kan gitu ya. Contohnya orang-orang yang di partner teamwork ini kan bisa berasal dari berbeda background gitu ya. Beda background ini akan membawa ide-ide yang sangat aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi ide-ide yang aneh-aneh ini justru bisa menciptakan suatu kesimpulan ya, hasil akhir dari diskusi ya misalnya ya. Ini malah unik gitu, sesuatu yang sangat berbeda bisa kamu sajikan di konten kamu ataupun ya itu semacam ilustrasi ya di konten ataupun ya di project yang kamu geluti ya. Ada juga ada beberapa di antara kamu sepertinya memperoleh bantuan ya, bantuan seperti sponsor dari negara lain, atau bisa jadi ini dari pasangan kamu ya, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ada semacam travel ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu ini yang disponsori oleh ya perusahaan gitu ya, melakukan bisnis travel keluar kota atau keluar negara ya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab yang kamu gak mau sia-siakan gitu ya. Cuman kurang yakin apakah kamu bisa nanti mengemban tugas ini ya. Ada beberapa di antara kamu nih ya yang mengafirmasikan selama ini impian kamu adalah kamu bisa melanjutkan scholarship ke luar negeri gitu. Tapi setelah kamu diberikan akses itu, kamu jadi berpikir, jadi introspeksi diri, bisa nggak aku ya gitu ya kan. Ketika kamu sudah ditawarin itu nih, udah ada akses, bisa nggak aku ya gitu ya. Nah, untuk perjalanan internasionalnya sendiri di sini, saya belum melihat di minggu ini ada perjalanan internasional ya. Lebih melihat ini seperti harapan-harapan kamu untuk beberapa di antara kamu yang ingin memperoleh scholarship. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang ingin melakukan perjalanan bisnis ke luar negara ya. Tapi ini masih proses di sini. Masih ada penantian gitu. Dan penantian ini justru jadi membuat kamu, aduh bisa nggak saya ya. Jadi kamu self evaluation gitu, mengevaluasi diri, kompetensi kamu, kemampuan kamu. Ya. Untuk asmara saya ngelihat ini sepertinya pasangan kamu ada ini yang ngebantu kamu ya. Bisa juga kamu gitu. Ini bisa vice versa. Ya, ada ini semacam hubungan yang sangat romantis, yang sangat baik ini. Terkhusus kamu yang memiliki ascendant Pisces in the 8th house ya. Seseorang yang memiliki kamu ini sangat beruntung sekali memperoleh kamu gitu, karena kamu diberikan berkat-berkat yang luar biasa ya, kecerdasan intelektual, juga pekerja keras, cekatan ya, dan selalu membuat koneksi yang baik dengan orang-orang. Jadi memiliki channel yang banyak ini kayaknya ya. Ya. Dan apalagi kalau misalnya kamu Pisces, kamu memiliki kamu Gemini, kamu memiliki ascendant Pisces in the 8th house, dan
ketika kamu memiliki pasangan Sagittarius in the 11th house, ini klop banget nih. Rezekinya double. Ya. Terkadang kan gitu ya. Seseorang waktu single dia rezekinya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi setelah menikah nampak gitu drastis, memang benar-benar rezeki pernikahan itu ada gitu ya. Nggak bisa dipungkiri, memang itu kata orang tua itu bener gitu ya, setelah menikah memperoleh keberuntungan. Tapi sebaliknya ada juga gitu ya, memang berbanding terbalik gitu ya. 100% malah buntung gitu setelah menikah dengan seseorang gitu ya. Makanya perlu juga sih memang untuk melihat-lihat ascendant seperti ini ya, untuk pasangan sebelum membuat suatu keputusan akhir final untuk menikah gitu. Karena seumur hidup akan ngejalanin, mengisi cerita dengan si dia kan gitu ya. Oke, ada Justice. Your career brings fairness and protection to others who need your help. Ya, perlu memang di sini balance energi untuk Gemini ya, terkhusus bagi kamu yang pekerja keras ini, semangat banget kerjanya di minggu ini ya, pengen capai target, kamu pengen menunjukkan dedikasi kamu, bentuk tanggung jawab juga ini terhadap modal yang sudah diberikan terhadap kamu. Ada ini yang diberikan warisan, kamu juga semacam ada tanggung jawab lah ya untuk ngeproteksi itu. Ada juga energi-energi proteksi di sini, ingin ngeproteksi situasi keuangan kamu, karir, ataupun warisan yang diberikan terhadap kamu, atau modal ya yang diberikan terhadap kamu. Ada juga beberapa di antara kamu ini memiliki target ingin memperoleh sesuatu, bisa barang ya, bisa rumah, bisa mobil ya. Oke, dan ya perhatikanlah bahwa karir kamu itu memang begitu sangat berperan ngeproteksi kestabilan kehidupan dan keharmonisan hubungan kamu dengan pasangan kamu, terkhusus bagi kamu yang udah menikah gitu ya. Jadi di minggu ini memang ya lebih erat kaitannya ini dengan karir, situasi finansial, tanggung jawab kerja. Ini sepertinya energi yang banyak ini berkenaan ke kamu-kamu yang bekerja profesional seperti banker gitu ya, penanam investasi atau broker, atau ya yang bekerja di kantoran gitu ya. Oke, seperti bea cukai. Ada juga let go, walk away from this situation in order to resolve it. Ya, lepaskanlah rasa kekhawatiran kamu ya. Yakinlah terhadap intuisi kamu. Kalaupun ada beban di sini, pekerjaan yang harus kamu pikul, ya bagikanlah dengan orang-orang sekitar kamu, minta saran mereka ya, solusi, jalan tengah. Ya, kalau kamu kurang yakin ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang ada, tanyakan pendapat dari pasangan kamu, orang-orang yang kamu percayai. Ya. Kamu juga di sini memiliki kesabaran sih untuk menantikan perjalanan internasional ini, untuk memperoleh keberuntungan di sini ya. Kamu juga bersabar. Ini bagus ya. Cekatan dalam bekerja, pekerja keras, cerdas ya kan. Memiliki koneksi, juga sabar. Ada juga ini self introspection, self evaluation. Jadi ibarat kalaupun kamu terkadang ada sifatnya selfish gitu ya, tetapi ada juga semacam self evaluation, mengevaluasi apa-apa saja kira-kira kekurangan kamu yang perlu diperbaiki gitu ya. Oke, di minggu ini karena kamu dikelilingi dengan energi Pisces in the 8th house, ya lumayan sensitif ya, dan ini pengaruh dari sepertinya beban yang banyak ini nih gitu, dan juga penantian
Ya, hasrat ya. Ini pekerjaan yang banyak sekali. Dan kamu juga banyak ini yang melibatkan kerja lembur, mempengaruhi mood juga ya kan. Kalau kita kurang tidur, ya kalau telat makan, kalau lapar kan emosian kan ya, mau makan orang aja kan gitu. Oke, untuk asmara kamu untuk asmara ada codependency, ada passion, dan juga ada worth waiting for. Iya, ada semacam ketergantungan ya. Kok saya lihat di sini beberapa di antara kamu juga begitu sangat bergantung juga dengan pasangan kamu. Pasangan kamu yang membawa keberuntungan terhadap kamu. Ada juga ini saya lihat ini sepertinya pasangan kamu yang sangat bergantung sama kamu. Ya, kamu yang memiliki ascendance Pisces in the 8th house ini membawa keberuntungan terhadap pasangan kamu. Terkhusus kamu-kamu yang mendapatkan harta warisan ya. Pasti kan keciprak juga ke pasangan kamu kan. Jadi kalau pasangan kamu sukses pun itu karena keberuntungan yang kamu bawa di hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kamu yang memiliki ascendant Pisces in the 8th house sangat beruntung sekali ya. Maksudnya orang yang mendapatkan kamu itu sangat beruntung sekali. Oke. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Iya. Seperti passion juga di dalam suatu hubungan asmara gitu ya. Untuk kamu yang masih jomblo, ya jangan terlalu dipaksakan sekali untuk harus pacaran targetnya kan gitu ya. Ya biarkan mengalir ya. Beda ya kan bekerja dengan mencari pasangan. Mencari pasangan itu nggak bisa kita targetkan terkadang gitu ya. Kalau kita terlalu ngepaksa juga, malah energinya nggak bagus. Beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan kan memang bisa kita paksakan energi kita untuk menyelesaikan kerjaan kan gitu ya, mendapatkan target. Tapi kalau pasangan itu biarkan mengalir begitu aja. Ya fokus untuk karir dulu ya, membangun bisnis dulu ya, nanti dengan sendirinya mengalir ketemu dengan si dia gitu. Bisa jadi itu nanti dari teman kamu, pertemanan gitu ya kan. Tapi jangan terlalu larut lah di pertemanan, nanti bener-bener si dia nganggap kamu teman gitu. Oke, ada worth waiting for. Divine timing is at work in your life, in your love life. Ya, penantian kamu di sini nggak akan sia-sia kok. Saya lihat ini adalah worth waiting for, sesuatu yang kamu tunggu-tunggu di sini untuk kesuksesan. Apa yang kamu tunggu? Kamu pengen memperoleh mobil, beli mobil ya, pengen keluar negeri, pengen memperoleh beasiswa. Untuk energi kamu overall di sini ini bagus banget ya. Walaupun di sini ini masih dalam berupa panjatan doa ya, ucapan-ucapan doa. Tapi kalau ini konsistensi kamu lakukan, ini akan terwujud. Saya yakin dan percaya itu. Ya. Hanya perlu dikontrol lah untuk pola diet, tidur, dan juga ya situasi emosinya yang sangat emosional gitu ya. Ini sangat berkaitan satu sama lain. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang terlibat hubungan asmara, sepertinya ini adalah seseorang yang juga memberikan kamu dukungan moral ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang kamu bisa dapatkan dari dia juga nih. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces juga di sini ya. Ada komunikasi yang baik nih dengan energi ini di sini. Tuh beberapa di antara kamu ada juga ini yang menantikan kehadiran seorang anak. Ya, ini adalah doa-doa yang kamu panjatkan.
Ya, semoga terwujud ya hal-hal yang indah dan baik di kehidupan kamu, di bacaan-bacaan berikutnya. Ya, semoga ini bermanfaat buat Gemini. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan ya, tetap bersemangat. Semoga di minggu ini kamu berbahagia dimanapun kamu berada. Sampai jumpa. Goodbye.